Ramadan ini syahrul amal, bulannya beramal. Maka mulai malam ini sampai 1 bulan ke depan, insya Allah kita maksimalkan amal-amal terbaik kita. Pertanyaannya, amal apa yang istimewa untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan? Tolong catat ini ya. Setidaknya ada 5 amalan istimewa yang jangan sampai kita lupakan untuk dihadirkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentu Ramadan ini syahrus siyam, bulannya berpuasa. Bismillah, besok kita mulai puasa. Puasa ini kewajiban untuk kita. Perintah Allah jelas. Mudah-mudahan puasa kita lebih sempurna dibanding Ramadan yang sebelumnya. Yang kedua, amalannya adalah Ramadan ini syahrul qiyam, bulannya untuk qiyam, solat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Saya ulangi, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Izin mohon maaf jika di bulan sebelumnya kita sering mengakhirkan solat, sering melalaikan solat. Ketika sudah masuk Ramadan, pastikan waktunya. Ketahui di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah, salah satunya as-salatu fi awwali waktiha, solat di awal waktunya. Teman-teman yang ikhwan, usahakan solat berjamaah di masjid. Kalau di bulan-bulan lain pahalanya 27 derajat kan? Bayangkan ketika Ramadan, Allah melipat gandakan. Izin yang sering melupakan sholat karena sibuk dengan urusan dunia, coba berubah agar kemudian Ramadan kita lebih maksimal. Yang sunnah ditambah. Kalau boleh dihitung, setidaknya dalam sehari semalam jangan tinggalkan 40 rakaat sehari semalam. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat qabliyah ba'diyah yang merangkai dengan sholat fardu kita, 11 rakaat tarawih, 40 rakaat, 17, 12, 11. Ramadan pastikan setidaknya minimal tidak kurang dari 40 rakaat dalam sehari semalam. Bisa kira-kira? Insyaallah. Yang ketiga, Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi tidak mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Izin mohon maaf, Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, salah satu alasannya karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jika seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita, jika hidup kita ingin mulia, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah dimuliakan hidupnya. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Mekkah dan Madinah. Ini rumus. Jika hidup kita ingin dimuliakan, jangan jauh dari Al-Quran. Bagaimana cara interaksinya? Setidaknya 4. 1. Sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Mulai malam ini, mulai besok, playlist kita di mobil, di handphone ganti. Yang barangkali biasa lagu-lagu yang lain, mulai besok ganti murotal Al-Quran. Setidaknya dengan mendengarkan Al-Quran kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qara'a yaqra'u, membaca. Silahkan. Apa targetnya? Khatam. Yang ketiga, tilawah. Tala yatslu tilawah, memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan artinya. Silahkan. Apa targetnya? Paham. Maka kalau ada pertanyaan, kalau kami targetnya misalnya mohon maaf, baca Al-Baqarah, Ali Imran dengan artinya saja, boleh nggak kami nggak hatam? Silahkan. Semua ada target yang mau kita kejar. Dan yang terakhir, hafidhu yahfadhu, menghafal Al-Quran. Jadi silahkan bikin satu agenda ketika bertemu Ramadan, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Syukur-syukur semua dilakukan. Mendengarkan iya, membaca iya, memahami iya, dan menghafalkannya juga iya.
Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Yang keempat, amalannya sedekah. Ramadan itu bulan sedekah. Apa di antara sedekah yang paling baik? Tentu sedekah harta. Apa di antaranya? Infak. Apa contohnya? Simple tapi luar biasa pahalanya. Apa? Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Bikin target. Tadi ada apa? Jadi berbagi.id. Silakan ikut, ada platformnya, diisi kira-kira malam ini mau target seperti apa. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Maka kejar. Termasuk, mohon maaf, kalau kita ingin berbagi kepada orang lain, maka segerakan. Salah satunya kepada orang tua kita. Saya takut lupa, barangkali ketika masuk Ramadan, coba dicek ya, yang masih punya orang tua, coba dicek kondisi ibu kita. Lihat mukenanya. Barangkali mukena ibunda kita masih mukena yang lama dari tahun ke tahun. Kirimkan mukena yang baru, agar Ramadan tahun ini ibunda kita bisa menggunakan mukena yang lebih baik dibanding bulan Ramadan yang sebelumnya. Cek kain sarung ayah kita, barangkali keadaannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Coba dikirimkan dengan kain sarung yang baru, agar ayah kita mendapatkan keindahan dari apa yang bisa dihadirkan di Ramadan tahun ini. Cek juga kebutuhan sahurnya, kebutuhan berbukanya, kebutuhan harta dunianya di Ramadan tahun ini. Bersyukur jika masih punya orang tua di kondisi Ramadan, karena di antara yang sangat menyedihkan, salah satunya ketika kami seorang anak tidak bisa merasakan Ramadan lagi dengan bersama orang tua kita. Maka ayo berbuat baik sebanyak-banyak di bulan Ramadan, agar kemudian Allah melipat gandakan kebaikan kita. Afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, Ramadan itu syahrud du'a, bulannya berdoa. Setiap detak-detik Ramadan itu mustajab untuk berdoa, apalagi salah satunya doa menjelang berbuka puasa atau doa ketika berbuka puasa. Jangan sia-siakan setiap waktu yang ada, kecuali memohon kepada Allah. Yang merasa punya banyak dosa, minta ampun kepada Allah. Yang sedang punya hajat, punya harapan, punya keinginan,